Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dokter. Dan barangkali mungkin ada teman-teman yang menonton video ini. Selamat pagi juga. Sebelumnya perkenalkan nama saya Atar Zaidan Hafiz dengan nomor NPM 13011102106. Di sini saya akan presentasikan mengenai konsep PEP dan juga gagasan yang telah saya buat sebagai bentuk assignment atau ujian untuk saya dalam blok reproductive system ini. Nah, mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu kita masuk ke konsep yang telah saya buat, di mana ini sudah ada rangkuman dari materi-materi yang telah saya pelajari dan juga ada sekilas mengenai gagasan yang telah saya buat. Nah, kita berangkat dari Human Reproductive System terlebih dahulu. Saya bagi menjadi dua, ada Male Reproductive System dan juga ada Female Reproductive System. Untuk Male Reproductive System ada main organs, di mana main organs yang pertama ada testis. Dalam testis terdapat seminiferous tubules. Tubules seminiferous ini yang fungsinya adalah untuk menghasilkan sel sperma. Nah, dalam seminiferous tubules ini tidak hanya ada sel sperma, tapi ada juga sel Sertoli dan juga ada sel Leydig. Untuk sel Sertoli sendiri ini fungsi untuk memberikan nutrisi kepada sel sperma, sehingga untuk menutrisi sel sperma. Dan juga ada sel Leydig yang fungsinya untuk menghasilkan hormon-hormon yang diperlukan laki-laki dalam proses produksi, seperti misalnya hormon androgen dan juga hormon testosteron. Nah, dari testis kita berangkat ke epididymis, ini adalah tempat pematangan sperma. Kemudian ada vas deferens yang nanti akan menghubungkan antara epididymis, kemudian melewati seminal vesicles. Kemudian ada uretra, di mana ini sebagai tempat keluarnya sperma, nanti ketika pada saat ejakulasi. Kemudian ada penis yang berfungsi pada saat proses penetrasi ke vagina. Kemudian kita masuk ke accessory glands, di mana accessory glands untuk laki-laki ada seminal vesicles yang tadi saya singgung sebelumnya, di mana vesicula seminalis ini fungsinya untuk menghasilkan cairan semen bersama dengan kelenjar prostat. Kemudian ada juga Cowper glands atau kelenjar Cowper yang fungsinya untuk menghasilkan cairan pelicin supaya nanti mudah pada saat melakukan proses penetrasi menggunakan penis. Kemudian untuk female reproductive system tadi ada female reproductive system yang kedua, yaitu untuk wanita, di mana saya bagi juga menjadi dua, ada main organsnya yaitu ovarium atau ovary. Nah, untuk ovary sendiri ada uterine follicles, di mana ini setiap menstrual cycle nanti akan dihasilkan sekitar 20, tapi hanya ada satu yang menjadi follicle utama, yaitu Graafian follicle. Di mana Graafian follicle ini nanti akan menghasilkan ovum, dibantu dengan hormon FSH untuk perkembangan ovarian follicle menjadi Graafian follicle, kemudian ovum nanti akan dibantu dengan hormon LH. Nah, kemudian nanti akan ada corpus luteum, di mana ini akan menghasilkan hormon progesteron untuk mempersiapkan proses kehamilan. Kemudian nanti dari ovum dia akan keluar melalui dari ovarium menuju ke fallopian tube. Yang pertama ada infundibulum terlebih dahulu yang mengandung fimbriae. Dan fimbriae ini bisa mendorong ovum hingga akhirnya mencapai ke fallopian tube hingga akhirnya mencapai ke uterus juga. Nah, kemudian dari infundibulum kita berangkat ke ampula. Ini adalah tempat di mana proses fertilisasi biasa terjadi. Jadi sperma yang tadi telah terejakulasi dan mencapai ke fallopian tube nanti akan bertemu di ampula, biasanya di bagian dari salah satu fallopian tube. Kemudian akan melakukan fertilisasi di sana, membentuk embrio. Kemudian nanti akan melewati ismus hingga nanti akan mencapai ke uterus dan akan melekat di sana hingga 9 bulan ke depan dalam proses kehamilan. Nah, ngomong soal uterus ini dibagi menjadi tiga, ada endometrium, myometrium, dan juga perimetrium. Kemudian untuk selanjutnya ada cervix, di mana ini sebagai gerbang antara vagina dan juga uterus. Kemudian ada vagina itu sendiri sebagai tempat proses penetrasi penis. Kemudian ada external genitalia, yaitu ada mons pubis, ada labia majora, ada labia minora, ada hymen, dan juga ada klitoris. Kemudian untuk accessory glands untuk wanita, ini lebih fokus ke mammary gland atau kelenjar untuk menyusui, di mana bagian-bagiannya ada alveoli, yaitu berbentuk seperti anggur bulat-bulatan kecil, yang fungsi untuk mensekresi dan juga menyimpan ASI. Kemudian ada mammary lobules, di mana ini merupakan gabungan dari alveoli. Kemudian mammary lobules berklaster menjadi sebuah mammary lobes. Kemudian nanti mammary lobes akan mensekresikan ASINya melalui mammary duct. Kemudian mammary duct ini nanti ketika nanti ada stimulasi dari bayi, dari kegiatan suckling dari bayi, nanti akan melewatkan ASI melalui mammary duct menuju ke lactiferous duct hingga sampai ke saluran cerna bayi melalui nipple. Kemudian ada juga areola yang terdapat banyak nerve endings di dalamnya yang ketika nanti ada proses penyedotan dari bayi nanti akan merangsang mammary gland untuk menghasilkan dan mensekresikan ASI. Nah, kemudian ngomong-ngomong soal ASI ini termasuk bagian dari gagasan saya, sehingga mungkin untuk lebih enaknya kita berpindah ke PowerPoint untuk penjelasan gagasan saya. Nah, ngomong soal ASI, tadi kita sudah sebut ASI berkali-kali, yaitu singkatannya adalah air susu ibu. Seperti yang kita ketahui, bayi mamalia yang baru lahir itu membutuhkan nutrisi dari awal itu adalah dari air susu ibu, di mana ia membutuhkan ASI untuk dapat tumbuh dan berkembang secara normal dan juga optimal. Nah, maka dari itu, dari ASI ini, saya berangkat untuk mengangkat sebuah gagasan, yaitu deteksi kandungan nutrisi pada ASI menggunakan spektroskopi inframerah sebagai asesmen dalam upaya pemenuhan gizi bayi. Nah, dalam pembentukan gagasan, saya lebih suka dalam presentasi itu menggunakan The Golden Circle, di mana The Golden Circle menjelaskan dari why terlebih dahulu.
latar belakang terlebih dahulu, lalu how, jadi bagaimana kondisi yang ada sekarang, kemudian yang terakhir ada what, yaitu sebenarnya apa sih gagasan yang sebenarnya saya angkat, yang tadi saya buat judul panjang itu. Yang pertama mungkin dari why terlebih dahulu, yaitu mengapa saya mengangkat isu ini, atau adalah ASI. Yaitu karena setelah saya baca-baca, ASI ini adalah sebuah cairan yang sangat mulia dan sangat bermanfaat sekali. Menurut Korean Pediatric Society pada tahun 2020, saya baca bahwa human blood ini mengandung komposisi nutrien yang sangat baik untuk bayi. Di mana untuk lebih jelasnya mungkin kita bagi human blood ini menjadi beberapa kategori berdasarkan waktu. Jadi yang pertama ada kolostrum, di mana kolostrum ini dihasilkan pada 2-4 hari pertama setelah kelahiran, dan kolostrum ini berwarna kuning karena mengandung banyak protein, sehingga kadang-kadang disebut sebagai golden liquid atau cairan emas. Nah, kolostrum ini mengapa memiliki banyak protein? Karena digunakan sebagai pertumbuhan bagi si bayi, karena bayi baru lahir membutuhkan protein lebih banyak. Kemudian lama-kelamaan kolostrum akan digantikan oleh ASI matur atau mature breast milk melewati proses ASI transisi. Dalam proses ASI transisi ini, jumlah protein akan berkurang, sedangkan jumlah laktosa akan naik. Laktosa, seperti kita tahu bahwa laktosa adalah bagian dari karbohidrat yang fungsinya sebagai sumber energi dari bayi. Lama-kelamaan bayi akan membutuhkan energi lebih banyak, sehingga laktosa juga akan lebih banyak. Nah, inilah kebaikan dari ASI, yaitu di mana ASI ini sudah menyesuaikan dari kebutuhan nutrisi bayi itu sendiri. Kalau kita melihat dari mikronutriennya, dia juga memiliki mikronutrien yang cukup banyak, di mana ada iron, ada kalsium, fosfor, magnesium, sodium, chloride, potasium, manganis, iodine, selenium, copper, dan juga zinc. Di mana untuk kolostrum, terdapat angka-angkanya di layar, dan juga untuk mature milk, dia juga ada angkanya di layar. Kemudian untuk makronutriennya tidak kalah abundant, tidak kalah banyak, di mana untuk energi, untuk kolostrum ada 50-60, untuk mature milk ada 65-70, kemudian ada karbohidrat dari laktosa dan juga oligosakkarid, kemudian ada total protein, dan juga ada fat, dan juga ada lemak atau lipid. Nah, setelah kita membahas tentang manfaat dan juga kebaikan dari ASI ini sendiri, bagaimana sih sebenarnya kondisi yang ada sekarang, khususnya di Indonesia? Jadi kita masuk ke how, dari The Golden Circle tadi. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar atau Skesdas pada tahun 2018, cakupan pemeriksaan ASI eksklusif hanya sebesar 33,7%. Ya, 33,7% di Indonesia. Ini adalah angka yang cukup kecil, mengingat bahwa pemerintah Indonesia menargetkan cakupan pemberian ASI eksklusif sebesar 80% pada tahun 2018. Ya, 33,7% dibandingkan dengan 80%. Angka yang cukup kecil. Nah, maka dari itu kita perlu meningkatkan angka ini. Tapi rasanya tidak abdol dan tidak adil apabila kita hanya berfokus kepada pemberian ASI eksklusif. Sementara masih banyak masalah-masalah lain yang berada di luar sana yang juga menjadi perhatian bagi pemerintah. Ya, masih berhubungan juga dengan bayi dan juga balita. Tak lain dan tak bukan adalah stunting, malnutrisi, dan juga gizi buruk. Kalau kita ngomong soal malnutrisi, ini sudah menjadi masalah yang berkutat dari lama yang berada di Indonesia. Di mana kalau kita lihat dari data di sekitar tahun 2018, terdapat 17,7 kasus balita kekurangan gizi, di mana 3,9% data termasuk dalam gizi buruk dan 13,8% sisanya termasuk dalam gizi kurang. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan keduanya, kita bisa mengimprove keduanya supaya bisa mengurangi angka-angka ini? Bagaimana kalau kita misalnya ambil benang merah antara pembunuhan gizi balita dan juga ASI eksklusif? Maka dari itu, gagasan yang saya angkat adalah pembunuhan gizi balita dengan pemberian ASI eksklusif yang memenuhi kebutuhan balita. Bagaimana caranya kita bisa menciptakan ASI eksklusif yang memenuhi kebutuhan balita? Mari saya kenalkan dengan alat ini, yaitu ASI test, yaitu spektroskopi inframerah, di mana dia akan memancarkan sinar inframerah kepada sampel ASI, kemudian dari sinar inframerah ini akan breakdown dari kandungan-kandungan nutrisi itu, dan dia akan muncul pada monitor dan hasil analisis. Kemudian charging port juga untuk mengecas, sehingga dia akan lebih praktis. Nah, cara kerjanya dia akan menyinari inframerah, kemudian melewati sampel ASI tadi, kemudian nanti akan membedakan antara lipid, protein, dan juga karbohidrat untuk bisa nanti dihitung menggunakan komputer dan juga AI untuk supaya nanti kita bisa tahu kandungan nutrisi dari ASI itu berapa. Dengan menggunakan sampel yang cukup kecil, hanya sekitar 24 liter atau sekitar 15 liter, 15 sampai 24 liter. Dengan waktu yang cukup sedikit, yaitu sekitar 24 detik. Nah, dengan adanya ini, teknologi ini tentu kita bisa membuat sebuah skema di mana ketika ada bayi yang nanti datang dengan kondisi gizi buruk atau mengalami gizi kurang dan juga defisiensi vitamin, kita lakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Ketika anamnesis kita ditemukan dia mengalami ibunya itu buruk, pola makan ibunya tidak sehat, maka kita lakukan ASI test
yaitu digunakan untuk mengasih kandungan nutrisi, kemudian karena kita menentukan nutrisi apa yang di dalam ASI yang belum memenuhi kebutuhan bayi, maka kita lakukan edukasi. Diet apa saja yang kita perlu berikan kepada ibu, makanan apa yang perlu dimakan ibu, nutrisi apa yang perlu diperoleh ibu, dan pola makan ibu itu bagaimana. Kemudian setelah kita melakukan edukasi diet dan pola makan ibu, maka kita evaluasi dan monitoring. Apakah hasil edukasi dan diet dan pola makan ibu yang telah kita berikan itu memberikan hasil feedback yang positif terhadap bayi, dan juga apakah gizi buruk itu dapat terkurangi. Nah, kalau misalnya ada sebab lain seperti gangguan penyakit penyerta lain, maka itu akan membutuhkan pengobatan perawatan khusus. Sedangkan apabila gizinya normal, maka kita pertahankan diet dan pola makan ibu dan bayi. Nah, tapi ada tantangan yang perlu kita tekankan, yaitu sketoskopin inframerah merah ini baru divalidasi penggunaannya pada susu hewan ternak. Maka perlu penelitian lebih lanjut terhadap sampel ASI. Saya sendiri sebagai penulis berharap bahwa akan ada banyak penelitian mengenai stetoskopi inframerah ini supaya nanti bisa dilakukan terhadap sampel ASI ibu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Terima kasih.